Dan yang paling secara khusus saya sampaikan salam hormat saya juga untuk teman-teman yang menjadi narasumber. Ada Ibu Suwari Utami Dewi dan Ibu Dr. Sarita Kitiuda. Selamat pagi Ibu-ibu, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang mungkin bergabung juga dengan kita, apakah ada dari guru-guru, kemudian juga alumni ya yang sekiranya menyempatkan diri juga bergabung. Selamat bergabung dengan kita pagi hari ini ya. Saya sampaikan salam hormat, salam sehat, dan juga kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita semua boleh tetap dalam keadaan baik dan sehat untuk bisa ikut serta di dalam kegiatan kita hari ini. Saya secara khusus menyampaikan selamat ulang tahun kepada program studi pendidikan biologi. Ya, kita semua berdoa dan mendukung teman-teman di prodi pendidikan biologi ini untuk terus berkembang, bahkan menjadi prodi yang terbaik di tidak hanya di FKIP tapi juga di Universitas Palangkaraya, bahkan juga gaungnya bisa sampai ke tingkat nasional. Itu adalah cita-cita kita bersama, keinginan kita bersama. Karena itu kita tetap mendukung perjuangan atau aktivitas dari teman-teman di prodi pendidikan biologi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini tema dari kegiatan seminar nasional kita adalah peran pendidikan dalam konservasi dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Saya merasa bahwa ini adalah isu yang sebenarnya tidak hanya lingkup nasional, lingkup regional, tapi juga menjadi isu dalam tingkat dunia. Kenapa? Karena saat ini kita berhadapan dengan kondisi lingkungan yang memang tidak sama lagi sebagaimana lingkungan yang dulu pernah kita nikmati sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu. Ya. Jadi ini merupakan isu global. Ya, semua berdampak dari apa yang terjadi dengan lingkungan kita sekarang ini. Nah, saya merasa bahwa topik ini tentu saja perlu juga didiskusikan oleh kaum akademisi. Karena kita harus berkontribusi untuk membantu tidak hanya pemerintah kita, tetapi juga membantu dunia bagaimana mengatasi begitu banyak problem-problem yang berkaitan dengan lingkungan ini. Dan saya sangat senang ketika topik ini dipilih untuk menjadi topik yang bisa didiskusikan melalui kegiatan seminar seperti ini. Setidaknya ini juga dihadiri oleh teman-teman mahasiswa dan juga menantang mereka untuk berpikir lebih kreatif, lebih inovatif, bagaimana berkontribusi untuk menyelamatkan lingkungan kita. Ketika orang berbicara tentang Kalimantan, apa yang ada di dalam pikiran orang? Tentu adalah hutannya yang hijau, lingkungan alamnya yang luar biasa kayanya. Tetapi apakah itu masih sama seperti opini-opini, seperti hal-hal yang pernah kita alami sekian puluh tahun yang lalu? Ini menjadi hal yang harusnya kita pikirkan bersama. Dan betul kalau dunia akademisi harus mengambil peran. Teristimewa kita berkelut dengan teori. Teori kita ini luar biasa banyaknya. Teori-teori lingkungan. Tetapi bagaimana kita menarik teori itu menjadi sesuatu yang bisa membawa kita melihat secara nyata realitas yang ada di sekeliling kita. Ini juga menjadi hal yang harus difikirkan oleh kita semua.
Dan sekali lagi, kalau teman-teman mahasiswa saat ini tertantang untuk melihat kondisi ini, tentu ini juga akan menjadi salah satu isu yang menarik yang bisa dibawa ke kelas. Ya, jadi sebenarnya isu untuk konservasi dan pengelolaan lingkungan ini mestinya harus dimulai sejak dini. Dan kita mempersiapkan guru-guru pendidikan biologi ya yang nanti akan lulus, yang nanti akan mengajarkan biologi, mestinya peka dengan hal seperti ini. Dan bisa memulai ini dari hal yang sederhana. Mengajak anak-anak untuk berpikir bagaimana tindakan kecil tapi nantinya bisa berdampak luas. Ini yang harusnya menjadi hal yang mulai kita biasakan kepada tidak hanya kaum sivitas akademika, tapi kelak juga akan mewarnai etos kerja dari para guru biologi terus teristimewa ya. Karena bagaimanapun kita ini berhadapan dengan masa kita adalah para mahasiswa yang jumlahnya tidak sedikit. Ya, kalau kita memulai pembiasaan hidup dengan peduli kepada lingkungan, saya kira ini akan sangat membantu dunia dalam menyelamatkan lingkungan yang katanya berdasarkan hasil penelitian mengalami begitu banyak problem, mengalami begitu banyak kendala. Ya, jadi ini saya sangat menghargai inisiatif dari teman-teman untuk melihat isu ini dan menampilkannya di dalam kegiatan seminar nasional kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mohon teman-teman dari Prodi Pendidikan Biologi bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mencari tambahan pengetahuan sehingga ini nanti pun berguna untuk mengembangkan program studi kita ke arah yang lebih baik dan ke arah yang peduli lingkungan. Bahkan saya berharap Universitas Palangkaraya akan menjadi universitas yang ikut ambil tanggung jawab terhadap kegiatan yang ada kaitannya dengan konservasi dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan ini. Ya, tidak hanya sekedar memikirkan bagaimana teorinya, tetapi juga memikirkan bagaimana actionnya di lapangan. Ini juga menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Saya mengimpikan bahwa UPR ke depan akan menjadi UPR yang peduli dengan lingkungan. UPR hijau. Saya berharap nanti ada green campus. Ya, kita melihat kampus yang hijau, yang peduli dengan pelestarian alam. Dan ini tentunya menjadi cita-cita saya, tapi juga menjadi cita-cita kita semua. Sekali lagi, saya mengucap syukur kepada Tuhan, kita sehat, kita kuat, dan berharap semua teman-teman juga bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan berakhirnya nanti. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai dukungan saya kepada kita semua dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan saya mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti sampai dengan berakhirnya kegiatan ini, karena ada kegiatan lain di jam yang sama yang juga harus saya ikuti. Sekali lagi terima kasih kepada Prodi Pendidikan Biologi, tetap semangat dan tetap menjadi prodi yang terbaik, kebanggaan bagi FKIP, kebanggaan juga bagi Universitas Palangkaraya. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih kepada Ibu Dr. Natalina Asih MA yang telah memberikan sambutannya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada dekan, bila ada acara lain dapat meninggalkan Zoom meeting. Ya, saya mohon pamit kepada teman-teman semua. Terima kasih Bu Dekan. Ya, karena saya ada kegiatan di jam yang tidak lama lagi akan kami selenggarakan. Terima kasih Bu Dekan. Selamat berseminar ya. Selamat berseminar. Terima kasih.
Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita dengan acara inti pada hari ini. Sebelum memasuki acara seminar nasional sesi pertama dan kedua, izinkan saya selaku MC untuk membacakan CV moderator. Rohimah Indriani, tempat tanggal lahir Pangko 7 April 2001. Riwayat pendidikan SD Bumi Tama Cempaka Hulu, SMP Bumi Tama Cempaka Hulu, SMA Negeri 1 Cempaka Hulu. Pengalaman organisasi, OSIS SMA Negeri 1 Cempaka Hulu, PIK-M Barendeng Universitas Palangkaraya, Himpunan Jurusan Pendidikan MIPA Bidang Humas, Himpunan Mahasiswa Biologi menjabat sebagai Bendahara Umum 2 tahun 2020. Himpunan Mahasiswa Biologi menjabat sebagai Koordinator Agama Islam tahun 2022. Baik, acara akan saya serahkan kepada moderator, kepada Saudari Rohimah Indriani. Dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga untuk Ibu Suari Utami Dewi dan Ibu Dr. Sarita Kitikuda SSI yang telah hadir di tengah-tengah kita di Zoom meeting ini. Selamat datang kepada para tamu undangan yang telah hadir dalam seminar nasional dengan mengusung tema Peran Pendidikan dalam Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi pertama dengan materi pentingnya paradigma pengelola lingkungan hidup berkelanjutan. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita yang pertama, yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Suari Utami Dewi. Ibu Suari Utami Dewi, yang akrab dipanggil Tami, adalah konsultan penggiat, narasumber, dan mentor dalam isu perhutanan sosial, pemberdayaan masyarakat, perubahan dan krisis iklim, serta gender. Ia pernah tergabung dalam berbagai proyek nasional dan internasional seperti Elimination Violence Against Women, MVP, Kemitraan, BTRF, dan KFCP, AUSA ID. Sampai kini, Ibu Tami aktif sebagai anggota tim penggerak percepatan pengelola perhutanan sosial PP3PS, Kementerian LHK. Ibu juga merupakan climate leader di The Climate Reality, lembaga yang didirikan pemenang Nobel dan mantan Wapres A.S. Al Gore. Selain itu, Ibu Tami juga aktif berkeliling Indonesia dan bertemu langsung masyarakat dan para pihak untuk kerja perhutanan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Yang terbaru, Januari 2022, Ibu Tami dan beberapa penggiat perhutanan sosial mendirikan Nawasena Alas Sejahtera atau NARA. Ibu Tami juga pernah menjadi panelis ahli di kantor PBB di Jenewa, Swiss pada tahun 2019 dan berbicara tentang perhutanan sosial. Ia juga pembicara dalam 2 talk show di acara COP26 pada tanggal 4 November 2021. Salah satunya bertemakan Promoting Local Leadership for Indonesian Net Zero 2030 oleh KLHK. Ibu Tami juga penanggap di acara refleksi 2021 KLHK mengenai perhutanan sosial. Ibu Tami menyelesaikan S1 dan D3 di Universitas Indonesia, S2 di Monash University, dan pradoktoral di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Hingga kini, Ibu Tami aktif di berbagai lembaga atau komunitas, yakni yang pertama Kawal Borneo Board, kemudian Prodem, Indemo, Satu Pena, Aksi Literasi, Urban Sufis, Miko, Potri Reading Society, LID, dan Isafis. Ibu Tami yang asli Dayak Ngaju menguasai lebih dari 10 bahasa. Ia gemar menyanyi dan menggemari literasi. Ia juga menulis cerpen, puisi, dan artikel, serta telah mengedit beberapa buku, termasuk buku Idealisme dan Kearifan Arif Budiman pada bulan November 2020. Ia menjadi tim penyusun dan menulis artikel dalam buku Para Sahabat Mengenang Daniel Dakidae, cendekiawan par excellence pada bulan Desember 2021.
Sampai kini, Ibu Tami aktif menjadi narasumber dan moderator, serta menulis dan bergiat untuk isu perhutanan sosial, perubahan iklim, literasi, dan isu sosial lainnya. Di sela aktivitasnya, Ibu sedang menyiapkan buku kumpulan cerpen dan artikel. Bidang keahlian Ibu Tami yaitu moderator atau fasilitator, analisis kebijakan dan aksi, penanganan konflik, kerja-kerja multipihak, penulisan, dan editing. Baik, itu adalah CV dari Ibu Suwari Utami. Di sini saya persilahkan untuk Ibu Suwari Utami Dewi untuk menyampaikan materi mengenai pentingnya paradigma pengelola lingkungan hidup berkelanjutan. Kami persilahkan, Bu. Iya, saya di sini. Jadi dengar saya. Halo, Mbak bisa dengar suaraku? Baik, sudah terdengar, Ibu. Bisa, Bu. Ya. Bisa tolong share screen, saya bisa mulai. Saya punya waktu berapa menit? Sudah mulai ya? Sorry, karena ini sinyalku hilang timbul. Aku sedang di atas kapal pinisi di Taman Nasional Komodo di Flores. Ibu memiliki waktu 30 menit, Bu. Baik, akan di-share screen oleh operator, Bu. Ya. Sebelum akan saya minta maaf sebelumnya kalau penampilan saya sangat ini ya, sangat seperti orang kapal, karena memang saya sedang ada di kapal. Saya sekarang sedang bersama beberapa teman saya sedang melakukan apa yang disebut dengan jaring jebol, kerja bareng jemput bola untuk konteks perhutanan sosial di beberapa titik di Flores. Jadi sekarang saya sedang ada di Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. Sekarang kita ke Taman Nasional Komodo sekarang. Bolehkah saya lihat karena belum keluar saya? Ya. Izinkan saya pakai bahasa Dayak sebentar ya. Di Huanghe itu di ulita urasakah? Tege di ketahuan bahasa itah dia. Ege, Bu. Tege lah. Aku ulita. Jadi aku salam hormat kepada Ibu Dekan kalau beliau masih ada. Kemudian juga Ibu Ketua Jurusan. Kemudian juga kepada kawan-kawan yang saya lihat di sini tuh banyak sekali adik-adik, anak-anak di himpunan mahasiswa, maaf kalau saya bilang program studi biologi ya di Universitas Palangkaraya juga. Terus saya lihat juga ada teman saya, Ibu Sarita Uda, terus juga ada teman saya juga, teman dari kecil saya sejak lahir, Ibu Sarita Fitri. Jadi terima kasih semua sudah mengundang saya di seminar ini. Saya pikir ini satu inisiatif yang bagus ya, karena apa? Karena seringkali kemudian orang kalau melihat sesuatu itu paling ujung, jadi langsung aplikasi. Padahal sesuatu yang apapun itu, kita mulai dari paradigma, karena nanti paradigma itu berpengaruh banyak hal. Nah, saya kemudian merasa bahwa apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman di program studi biologi ini sesuatu yang menarik dan bagus, karena dia mulai dari bagaimana pendidikan. Pendidikan itu kan pasti kawan-kawan di sini tahu ya, adik-adik di biologi juga tahu, anak-anak saya di biologi juga tahu bahwa segala sesuatu itu biasanya memulai dari mindset, dari paradigma gitu. Dan salah satu kemudian hal yang paling bagus untuk menanamkan mindset itu adalah dengan pendidikan. Pendidikan formal, informal, non formal juga. Apa yang sudah kita lakukan sekarang, kalau dari saya lihat tour yang diberikan oleh panitia ya, itu bagaimana kemudian pendidikan itu kurang lebih bisa mempengaruhi paradigma kita mengenai lingkungan hidup dan ekologi dan hal-hal terkait, dan kemudian dengan paradigma yang kuat diharapkan kita punya berbagai bentuk sikap yang kemudian mempengaruhi implementasi dan berbagai hal lainnya. Nanti akan kita coba lihat. Nah, tolong yang selanjutnya. Jadi saya mulai dari satu gambar yang sederhana. Ini kenapa saya pakai gambar-gambar, ini saya ambil dari seseorang gitu ya. Memang beliau ahli.
Saya boleh interaktif nggak sama teman-teman mahasiswa yang di sini? Bisa ya? Boleh ya? Boleh sekali, Ibu. Boleh ya. Nah, gini. Saya minta raise hand aja nanti siapa yang bisa, jadi nanti akan mudah oleh panitia. Coba lihat sebelah kiri namanya ego dan sebelah kanan namanya eko. Adakah di sini gitu ya, satu laki, satu perempuan deh, untuk kira-kira mencoba melihat ego ini maksudnya apa sih sama eko, kok kemudian ini menjadi dua gambar yang berbeda, terus yang satunya disebut ego dan di satunya disebut eko. Ada nggak yang coba-coba menjawab? Nanti kalau misalnya jawabannya keren, mungkin ditambahin nilainya ya sama ibu dosen ya, atau sama ibu Santi ya Bu ya, boleh ya Bu ya. Silahkan raise hand yang untuk mahasiswa. Atau kalau misalnya tidak, saya tunggu sekitar 10 detik. Kalau tidak ada yang raise hand, saya minta ibu ketua jurusannya untuk menunjuk satu perempuan, satu laki-laki. Ya, silahkan saya minta perkenan Ibu Santi Safitri untuk menunjuk satu mahasiswa perempuan. Coba Wayan, untuk memberikan untuk pendapat. yang pertama Wayan, yang untuk kemudian dengan Husnul. Apakah Wayan dan Husnul mendengar? Ayo Wayan, Husnul, tidak usah takut salah, karena setiap belajar itu pasti ada proses salah dan benar ya. Jadi ini bukan masalah salah dan betul, tapi bagaimana cara kita melihat sesuatu. Dan cara kita melihat sesuatu itu terkadang kita tidak bisa nilai itu betul atau salah. Jadi jangan takut. Wayan, mana sih Wayan? Coba aku pengen lihat deh. Bisa di ini nggak ke namanya Wayan? Itu pasti Wayan ini keren dan kayaknya nih dari namanya pintar nih kalau udah ditunjuk sama Ibu Ketua Jurusan. Mohon maaf Ibu, Wayan tidak hadir di sini. Di sini cuma ada akunnya karena digunakan sebagai operator Ibu. Oh iya, siapa yang Oh ada? iya, nggak apa-apa. Husnul tadi ada nggak yang hadir? Silahkan. Hadir Ibu. Silakan Husnul. Selamat pagi Ibu. Perbedaan antara ego dan eko ya Bu ya. Ini seperti apalah lingkaran itu ya Bu ya, ekosistem biasanya seperti itu. Kalau misalkan yang ego ini apa bedanya lah ego dan eko ini? Mungkin Iya, apa bedanya menurut pada kelompok bagaimana ya Bu ya terkait dengan ego dan eko ini dari habitatnya mungkin lebih tradisionalnya segitiga dan juga bundar ya Bu ya. Kalau berdasarkan yang saya cari ya Bu ya di salah satu sumber itu bahwa ego itu berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Kalau misalkan dengan dibandingkan dengan ego itu tata berpikir pada sistem yang ada mungkin hidupnya itu sama-sama apa ini silih apa ya pokoknya seperti itu Ibu, perbedaan antara ego dan juga ego. Ya, satu lagi selain Husnul, yang laki-laki bolehkah Ibu Ketua Jurusan untuk bantu saya sekali lagi untuk menunjuk siapa yang bisa? Nurul, terima kasih. Dikasih komentar ya, sudah Nurul satu lagi. Iya, terima kasih. Nurul duduk situ aja, jangan kemana-mana, nanti pulang susah nyari Nurul. Satu lagi, adakah yang laki-laki, mahasiswa laki-laki? Sama, apakah ada di sini? Tauram dan Jani, apakah ada? Maaf Bu Tami, sepertinya kalau untuk cowok di prodi biologi ini, pendidikan biologi ini kurang ya. jarang. Udah boleh kalau misalnya tidak ada ini, satu perempuan lagi boleh. Janatul, bisa? Adakah Janatul di sini? Bisa bantu saya untuk melihat. Tadi Nurul sudah memulai, sekarang Janatul.
Ayo mahasiswa proaktif ya sayang ya nak ya, pasti bisa. Coba melihat tadi ego. Mbak moderator, si Janatul adakah? Atau langsung moderatornya aja, Bu. Boleh. Mbak moderator adakah si Janatul? Co-host bantu ya Janatul ini. Ya, baik Ibu Janatul tadi sempat keluar Bu karena ada ganggu sinyal. Langsung moderator aja menjawabnya moderator. Oke, coba yang moderator. Bukan ngetes, kita diskusi ya, kita diskusi. Iya Bu, baik. Jadi Ibu. teman-teman kan. Jadi untuk ego ini kan digambarkan dengan laki-laki ya Bu ya. Saya menyampaikan pendapat saya Bu. Jadi kemungkinan di laki-laki ini mungkin sifatnya lebih ke egonya Bu. Yang tadi seperti jawaban Husnul bahwa ego itu kan berorientasi dengan pilihannya sendiri. Dan kemudian untuk Eko ini kan digambarkan dengan perempuan, dan Eko ini mungkin perempuan ini bisa melihat kondisinya Bu, menyesuaikan kondisi yang dirasakannya Bu, tanpa memikirkan egonya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu. Ya, terima kasih Nurul. Maaf aku lupa nama Husnul. Oh, Nurul dan Husnul gitu. Jadi itu dua jawaban yang sama menarik ya. Jadi yang pertama tadi Nurul sudah melihat bahwa ego itu bagaimana manusia ya. Si Husnul udah nggak melihat apakah itu perempuan atau laki-laki. Jadi sudut gendernya nggak dilihat. Di situ dikatakan ada suatu ego, jadi suatu hal yang sifatnya mementingkan diri sendiri gitu ya. Terus yang satunya eko di situ lingkungan hidup Ibu. Lingkungan hidup ya kalau eko ya gitu. Jadi ada yang ngeliat nih puter gitu. Jadi nggak ada yang lebih tinggi itu muter gitu. Sementara Husnul, kalau Husnul kemudian menambahkan dengan unsur oke itu kayaknya di situ gambarnya laki-laki, laki-laki lebih egonya lebih kuat dan apa gitu. Yang kemudian yang di sebelah itu perempuan, kalau perempuan lebih memperhatikan, termasuk memperhatikan dengan hidup ya, karena itu ada satu ada apa gitu semua. Nah jadi ini gambar ini menarik karena gambar ini bisa menimbulkan berbagai interpretasi, dan dengan gambar ini kalau kita tanya dan kita ajak diskusi, itu kita bisa melihat bagaimana paradigma seseorang. Nah, kenapa kemudian tadi saya katakan paradigma itu sesuatu yang menarik untuk diketahui? Karena paradigma itu gitu ya, bisa nanti mempengaruhi bagaimana kita bersikap bertindak. Nah, saya memulai ini ya, saya memulai misalnya dari ego. Kenapa saya taruh gambar ini ego? Kalau kita lihat misalnya itu di atas ya, oke lah di situ ada manusia, mau itu perempuan laki-laki gitu. Seringkali kan kemudian teman-teman lihat ini misalnya di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah dekat Kalimantan Selatan kan. Tahun kemarin itu coba 11 dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan itu kena banjir. Banyak betul sekarang kejadian-kejadian di dunia kalau teman-teman baca itu karena pemanasan global yang kemudian jadi perubahan iklim, berbagai dampak faktor. Berbagai macam bentuk eksploitasi oleh manusia. Kenapa kemudian sekelompok atau sekarang mungkin ada para manusia itu yang masih begitu mengeksploitasi alam, dia sudah tidak memikirkan alam mau gimana. Coba lihat gambar yang di kiri, yang ego itu, karena manusia merasa bahwa dialah yang di atas, dialah yang di puncak itu. Yang lain diinjak-injak itu di bawah. Mau satwa, mau yang namanya tumbuhan, itu semua tuh ada bintang, ada apa, mineral, bumi, apa segala macam. Manusialah yang penguasa bumi, manusialah yang menentukan. Dilalahnya manusia yang merasa bahwa dia menentukan, dan itu karena punya paradigma yang salah, maka dia mengeksploitasi. Pada saat kemudian dia punya ketidakpedulian, mengeksploitasi, kemudian sikap eksploitatif itu diwujudkan nih mengeruk batu bara terus menerus ya, tanpa itu tanam sana sini, tebang sana sini, tanam berbagai jenis yang berbahaya, tebang berbagai hal yang berbahaya, kemudian melakukan berbagai macam tindakan aktivitas manusia yang misalnya gitu ya berpengaruh pada semakin banyaknya emisi gas rumah kaca gitu ya, dan kemudian berdampak pada pemanasan global, perubahan iklim dan lain-lain. Itu karena apa? Karena dia merasa bahwa suka-suka gua dong sama alam ini. Jika hendak koi, awi hendak penara itu gitu lah. Jadi suka-suka aku aja mau ngapain, aku nih kan yang manusia apa. Bahkan yang lebih parah itu yang mereka berpendapat bahwa bumi itu kan bisa pulih sendiri gitu.
bumi ini dan makhluk yang nafsu lain itu nggak penting. Yang penting itu adalah memenuhi keinginan dan kerasukan manusia tadi. Maka itu disebut adalah egologi. Kalau kita bilang kadang-kadang egologi, ya sih. Jadi ilmunya kalian itu hanya ego prinsipnya. Kemudian yang sebelah eko. Nah, menarik sekali tuh waktu Nurul kemudian dilengkapi dan diperkaya oleh Nurul yang namanya Husnul, ya Nurul dan Husnul. Kalau ngelihat itu loh lingkaran, jadi ada balance, ada keseimbangan eko. Di situ orang bisa ngelihat, oh iya ternyata ada satu paradigma yang ngelihat bahwa lingkungan hidup itu dengan berbagai macam makhluk yang ada di dalamnya, ya, termasuk kalau kita bilang ngomong ekologi itu di situ bukan hanya benda mati tapi juga ada unsur benda hidup gitu ya. Jadi sesuatu yang kita harus buat setara, seimbang. Jadi manusia itu bukan lagi merasa di atas yang bisa menginjak-injak gitu ya, tapi kemudian dia punya hubungan yang erat, saling keterkaitan dengan gitu makhluk hidup lain dan dengan lingkungannya juga ya, gitu ya. Dengan tanah kan mati gitu ya, tidak seperti kehidupan vegetatif tumbuhan gitu, tapi tetap gitu bagaimana cara mengeksploitasi mengelola itu tidak eksploitatif, tidak apa. Jadi ekologi. Nah, meskipun kemudian orang punya pengertian kalau ilmu ekologi itu apa ya, tapi ini tuh secara paradigma. Jadi ego sama eko ini pada saat gitu, orang memegang paradigma ego, maka kemudian orang memegang paradigma ego, maka kemudian tidaklah heran banyak betul kerusakan di muka bumi ini akibat manusia yang nggak peduli. Tapi syukurlah gitu, ada banyak orang yang juga sekarang beramai-ramai meneriakan berdasarkan paradigma eko ini. Nah, teman-teman mahasiswa ini perlu nih melihat ini gitu ya dengan baik, memahami dengan baik tentang ego dan eko ini dengan gambar ini. Kalau saya kemudian berprinsip punya paradigma ego, maka apa yang akan terjadi gitu ya? Kalau saya berprinsip punya paradigma eko, maka apa yang akan terjadi? Slide selanjutnya silahkan. Ini saya izin off cam ya karena saya kapalnya sudah mau menuju Labuan Bajo. Silahkan sinyal selanjutnya, screen selanjutnya. Apakah sudah dipindahkan? Nah, ini minta maaf kalau ketemunya bahasa Inggris ya, tapi saya tahu teman-teman tahu. Jadi di situ kan tadi kan yang di kiri itu kan yang egologi tadi, yang di kanan ekologi. Jadi yang di kiri itu wrong, salah katanya, right benar gitu ya yang di kanan. Jadi memang kemudian terbukti bahwa paradigma yang keliru pada saat kemudian itu menjadi sikap menjadi tindakan atau implementasi, kadang-kadang implementasi dilakukan terus-menerus menjadi pengalaman terus-menerus kemudian diwujudkan dalam kebijaksanaan dan kebijakan, maka hasilnya kemudian keliru. Nah, tapi pada saat kita mulai biasanya dari paradigma yang ekologi tadi gitu diwujudkan sikap, tindakan dan segala macam, maka itu menjadi benar. Dalam konteks pendidikan yang mendasarkan diri pada pentingnya gitu ya paradigma ekologi, pada pentingnya paradigma untuk pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, maka perlu kita menanamkan pendidikan, pemahaman, paradigma tentang apa yang seharusnya sikap manusia terhadap alam. Apa yang seharusnya gitu ya, cara pikir kita terhadap tumbuhan, cara pikir kita terhadap sumber daya alam lain, cara pikir kita terhadap laut, terhadap semut, terhadap kupu-kupu, terhadap apapun itu. Terhadap apakah misalnya kalau saya misalnya tidak peduli terhadap ya udah saya buang sampah aja sembarangan, dari hal yang kecil-kecil aja. Nah, itu tuh perlu gitu. Nah, kenapa kemudian pendidikan ini mengambil peran penting? Karena pendidikan inilah yang biasanya menanamkan nilai, menanamkan paradigm, yang paradigma itu cara pandang. Selain kemudian hal-hal yang sifatnya pendidikan ya, kayak misalnya kalau sekarang kan pendidikan formal ya teman-teman yang ada di sini. Tapi kan ada juga tuh sebelumnya pendidikan dari usia dini itu bagaimana orang tua mengajarkan. Jadi misalnya saya tahu misalnya orang Dayak, kalau dulu saya punya tambi buyut gitu. Saya tuh dari dulu suka cerita waktu masih tinggal di Palangkaraya kita tuh saya diceritakan gitu gimana tambi itu misalnya dia ngajarin tuh kalau sama alam begini, kalau sama ini begini. Saya dulu tuh masih bingung. Pas kemudian saya aktif di LHK itu saya baru mikir,
oh ternyata itu cara dia untuk gitu ya menjejalkan di kepala saya itu bahwa orang Dayak itu kalau melihat hutan itu bukan benda mati semata, hutan itu punya nyawa, punya spirit. Karena hutan itu punya nyawa, punya spirit, maka kalau kita mau masuk hutan kita harus ketok pintu, gitu. Nggak bisa asal menerabas rumah hutan itu, karena dia punya nilai yang sama, punya dimensi yang sama dengan manusia. Kita baru paham. Oh, jadi kadang-kadang ada orang luar yang mengatakan mereka itu apaan? Ternyata nggak gitu. Ternyata ada satu paradigma luhur yang mereka miliki. Aku pas baru ada itu baru ngerti gitu loh. Nah itu pendidikan itu tidak didapatkan tidak formal waktu itu saya dapatkan melalui yang sifatnya cerita. Nah, itu bentuk pendidikan juga, pendidikan dari dini pendidikan. Nah ini yang saya mau ajak teman-teman mahasiswa untuk melihat adalah karena sekarang ini teman-teman atau adik-adik itu beruntung yang mendapatkan pendidikan perguruan tinggi dan itu kemewahan karena tidak semua orang itu bisa jadi mahasiswa jurusan biologi gitu. Tidak semua orang itu punya kesempatan untuk meneruskan sekolah ke perguruan tinggi. Tidak semua orang itu kemudian bisa punya bisa punya guru, bisa punya dosen, bisa punya jurusan yang bagus yang punya paradigma seperti ini. Maka inilah keberkahan teman-teman untuk mengembangkan dan memperkuat paradigmnya masing-masing, paradigmanya masing-masing. Screen yang selanjutnya, tolong kasih tahu Mbak Moderator, waktunya tinggal berapa lagi saya? Halo Mbak Husnul. Iya, baik Ibu. Nah, waktu saya tinggal berapa lama lagi? Bisa 8 menit lagi Ibu. Ya, boleh ya 8 menit lagi ya. Saya izin untuk off cam ya karena ini. Terus, nah sekarang kalau kita berbicara bahwa ternyata paradigma itu ya sangat berpengaruh. Jadi paradigma itu kan nanti buntut-buntutnya tuh ada. Jadi paradigma itu bukan hanya tinggal paradigma gini loh. Kalau misalnya saya percaya bahwa masyarakat adat itu punya kemampuan untuk mengelola hutan dengan baik, maka saya gitu ya, misalnya gitu sebagai pengambil kebijakan, saya akan itu mempermudah mereka untuk punya akses legal mengelola di kawasan hutan negara. Itu misalnya ya. Kalau misalnya saya percaya bahwa ocean of laut gitu ya, beserta isinya itu harus dilestarikan karena itu nanti berguna tidak hanya untuk kepentingan manusia tapi bumi. Maka saya pasti akan memperlakukan laut dengan baik. Caranya apa? Saya misalnya tidak akan mengeksploitasikan, tidak akan pakai tuba atau racun, tidak akan buat bom ikan, tidak akan sampah plastik dan segala macam gitu loh. Jadi kita akan kemudian ada tindakan kalau mahasiswa itu dia buat kampanye, mencinta laut segala macam gitu misalnya ya. Nah, maka untuk membuat paradigma yang selanjutnya berpengaruh ke berbagai tindakan dan hal lainnya itu, bagaimanakah pendidikan yang tepat ya? Karena kawan-kawan di sini kan sedang menjalani pendidikan jurusan biologi. Jadi, kalau menurut pendapat saya apa yang saya pikirkan, pendidikan yang tepat itu adalah di sini paling tidak ini ada 3 hal bisa dikembangkan lagi berdasarkan temuan pengalaman siapapun yang dididik, terutama kawan-kawan mahasiswa ya. Pertama itu adalah pendidikan yang bisa menanamkan paradigma yang tepat tentang lingkungan hidup, tentang semesta, tentang bumi, tentang manusia, tentang bagaimana hubungan yang setara, seimbang, saling melengkapi, saling menghormati antara manusia dengan alam, gitu ya. Bagaimana kemudian antara sesama makhluk. Jadi pendidikan yang bisa menanamkan paradigma saling. Kemudian yang kedua, adakah hal anggap pendidikan yang tepat dalam hal ini? Pendidikan itu kemudian hanya akan kosong melonggok belaka kalau hanya tinggal ngomong. Oke, cuma dibicarakan, cuma dididik. Tapi kemudian itu nggak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan yang tepat mengenai lingkungan hidup, kalau dalam pandangan saya adalah kalau kemudian dia mampu
mampu mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak, sekaligus juga gitu, untuk beberapa hal dia mampu memberikan hal-hal yang hati-hati, atau kemudian mampu mendorong orang untuk mencari satu tindakan ke pemihakan, tindakan anti. Jadi gini, ini teman-teman biologi ini menghubungkan ini sama lingkungan hidup sama paradigma. Oke, kalau kemudian paradigma yang mau dibangun itu adalah hutan hidup untuk kepentingan bersama, ya hutan itu sesuatu yang bernilai bagi kita semua, termasuk bagi ya, teman biologi mengajarkan bagaimana kita bagaimana cara memegang baik. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Tapi kemudian, ayo kita mulai aktif dari hal yang sederhana. Teman mahasiswa biologi misalnya bisa mulai kampanye nih, ya. Atau kemudian kita pas pulang ke rumah kita tahu nih udah kita mau terbang kita apa, atau kita buat resapan biopori, atau kemudian kita buat daur ulang, jadi atau kita buat kampanye lewat teman-teman sekarang kan milenial atau bahkan Gen Z ya, buat berbagai macam kampanye. Nah, jadi pendidikan yang menurut saya lebih yang juga tepat adalah yang kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan yang mampu memberi ruang, waktu, dan kesempatan kepada siapapun yang terlibat di dalamnya untuk refleksi dan merenung. Kenapa kemudian kita perlu punya ruang, waktu, dan merenung? Karena kadang-kadang kita akuan panas, saya panas, apa kemudian kita pernah diam melakukan pendekatan saya tahu jangan hanya perlindungan orang yang lain semua orang bahkan saya fakultas biologi yang ada yang enggak apa memberikan kesempatan enggak refleksi dan untuk merenung evaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan tidak. Oh iya, mungkin saya maunya begini, tujuannya itu begini, tapi tindakan kita tepat apa tidak. Nah, waktu-waktu refleksi itu juga penting juga untuk kita bisa menuliskan segala macam pengalaman kita, menuliskan segala macam apa yang kita rasakan, apa yang sudah kita lakukan dalam proses pengelolaan. Dan itu biasanya apa yang kita sebut sebagai pengelolaan masalah akan kita bagi. Jadi misalnya apa ya, sudah melakukan berbagai hal dalam konteks kita apa yang harus melakukan orang yang bisa belajar tidak kemudian itu menjadi apa menjadi ilmu warisan eksklusif milik hanya khusus seorang dua atau khusus seorang atau dalam semata ya biologi di Unpar semata, tapi juga nanti di orang lain atau misalnya kan dalam bentuk lain misalnya tulisan dalam bentuk vlog gitu dan segala dan itu hanya bisa dihasilkan dari hasil merenung berefleksi itu akan membuat kita mampu membuat baik apa yang kita dan mengembangkan apa yang penting dan kemudian menyebar luasnya itu bentuk tanggung jawab kita terhadap apa yang sudah kita lakukan nanti ya menjadi kemudian pengalaman, menjadi kebijakan dan kebijaksanaan. Nah, ini slide selanjutnya mudah-mudahan masih ada, saya cuma 3 atau 4 ya. 3 atau 4 saya lupa. Silahkan Mbak Husnul bantu saya. Baik, ya, Ibu. Udah habis ya kayaknya ya? Iya, sudah 4 slide aja Ibu. Iya, terima kasih. Nah, jadi yang mau saya lakukan, yang saya mau ajak ke teman-teman mahasiswa di sini atau siapapun yang hadir di sini adalah marilah kita mulai dari memiliki paradigma yang tepat. Kalau dulu misalnya kita punya paradigma yang kita lihat, itu kan ada tambang emas, kalau di Kalimantan tepang semua itu sawit atau sekarang banyak batu bara, semua seperti itu.
waktu sekarang untuk merefleksi, untuk membenahi paradigma kita masing-masing. Kemudian apa yang saya pikirkan menjadi aktivitas saya, ataupun kalau saya sudah punya paradigma ini, apakah cuma sampai itu waktu yang tepat. Itu saja mungkin kira-kira selanjutnya kita bisa membuka untuk dialog lebih lanjut. Terima kasih ya Pak Husnul dan para Bapak Ibu dosen sekalian, para mahasiswa dan audiens yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Baik, Ibu, terima kasih untuk pemaparan materi yang begitu menarik. Baik, kita akan lanjut ke pemaparan materi yang kedua oleh Ibu dosen kita yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Sarita Kiti Uda SSI. Sebelum itu saya akan membacakan CV dari Ibu Dr. Sarita Kiti Uda SSI. Nama Sarita Kiti Uda setelah menempuh pendidikan S1 Sarjana Sains Prodi Biologi Universitas Pajajaran Bandung, S2 Master of Science Environmental Science Departemen Wageningen University Belanda. Ibu Sarita Kiti Uda juga alumni beasiswa IIEF Ford Foundation, S3 Dr. PhD Departemen Environmental System Analysis Care Group Wageningen University Belanda. Ibu juga alumni beasiswa LPDP PK2. Pengalaman bekerja dari tahun 2002 sampai sekarang, Ibu aktif sebagai dosen dan peneliti di Universitas Palangkaraya, Prodi Pendidikan Biologi. Dari tahun 1998 sampai 2002, Ibu sebagai staf tidak tetap di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda di Provinsi Kalimantan Tengah. 2021 sampai sekarang, Ibu menjabat sebagai Ketua Mabda. Baik, itu adalah CV dari Ibu Dr. Sarita Kiti Uda SSI. Di sini saya persilakan kepada Ibu untuk menyampaikan materi yang kedua mengenai peran dan strategi pendidikan lingkungan hidup. Kami persilakan. Baik, Ibu. terima kasih Mbak Moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Adil Katalino, Kecuramin Kasaruga, Basengat Kayu Bata. Harus. Yang saya hormati Ibu Santi Sapitri, Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Palangkaraya. Yang saya hormati juga Ibu Sri Puryaningsi sebagai Kepala Lab Pendidikan Biologi Universitas Palangkaraya, juga Ibu Suari Utami Dewi, Bu Tami, salah satu teman lama kami juga, yang sudah memberikan materi pertama kita pada webinar hari ini. Juga saya ucapkan salam sehat untuk Bapak dan Ibu dosen ya di program studi pendidikan biologi, juga anak-anakku tercinta, mahasiswa-mahasiswi, serta alumni dan seluruh undangan yang hadir di acara ini bertepatan dengan hari ulang tahun program studi pendidikan biologi Universitas Palangkaraya ya, yang ke-37. Selamat Dirgahayu ya untuk kita semua, Civitas Akademika khususnya di Universitas Palangkaraya di program studi pendidikan biologi. Untuk materi yang kedua ini kami diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang peran dan strategi pendidikan lingkungan hidup. Silakan Mbak ditampilkan slide-nya, saya akan sampaikan mungkin ya gabungan ya antara teori dan fakta di lapangan ya. Ya, screen center mungkin Mbak. Suara saya bisa didengar jelas ya? Terdengar Ibu. Bisa Mbak Ita. Bisa dibuat center mungkin lebih terlihat. Di apa?
diperbesar, dibikin center, dijadikan itu. Oke. Mohon maaf Ibu, tidak bisa Bu. Sepertinya ada kendala juga Bu. Oke, tidak apa-apa ya. Kalau bisa dilihat dengan jelas, kita akan berdiskusi, mungkin saya lebih suka begitu ya. Karena Bu Tami tadi sudah memulai materi dengan diskusi yang banyak juga ya, untuk paradigma tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan ya. Dan di bagian saya mungkin lebih banyak menitik beratkan tentang bagaimana peran dan strategi pendidikan lingkungan hidup itu bisa kita lihat atau kita terapkan ya. Next. Slide kedua. Atau mungkin saya saja mungkin yang share screen-nya, Mbak. Ibu aja ya. Ibu, bisa Ibu. Ya, sudah jadi co-host Ibu. Oke. Ya, apa slide Ibu bisa dilihat? Kan Bu Sarita. Baik, saya akan memberikan sekilas balik mungkin ya untuk kita bisa memahami dengan tepat ya apa nanti atau bagaimana nanti peran dan strategi dari pendidikan lingkungan hidup. Ya, kita mulai saja dengan pemahaman yang sama ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup ya. Nah, definisi lingkungan hidup itu sendiri bisa kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup itu didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, ya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa ada beberapa unsur ya, yang terdapat di dalam satu lingkungan hidup. Ya. Unsur-unsur yang terkait di antaranya ya, adalah unsur lingkungan hayati, ya, atau lebih kita kenal sebagai unsur biotik. Ya. Kemudian ada lingkungan non-hayati atau abiotik, ada lingkungan buatan dan alami, serta ada lingkungan sosial dan budaya. Ya, jadi dikaitkan dengan semua unsur yang ada ini, maka terbentuklah atau menjadilah satu kesatuan sebagai lingkungan hidup. Nah, bagaimana lingkungan hidup ini dikaitkan dengan bidang pendidikan? Ya, kita mungkin bisa mengingat kembali ya, merefreshing kembali ya apa yang dimaksud dengan pendidikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya mungkin kita menyadari itu sebagai sekolah ya. Jadi paling sering dikaitkan pendidikan itu berarti bersekolah. Nah, sebenarnya bukan hanya sekolah yang bisa kita dapat ya, ataupun bukan hanya di sekolah kita bisa mendapatkan pendidikan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di mana berbicara tentang sistem pendidikan nasional, yang dimaksud dengan pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, definisi pendidikan yang ada ini sudah tercakup secara kompleks ya dan secara kompak di dalam definisi yang sudah diatur di undang-undang. Ya, kita tahu bahwa di pendidikan di negara kita, ya kita memahami bahwa kita memiliki moto ya dalam pendidikan, yaitu tuturi handayani.
Jadi kalau kita ingat di lambang-lambang setiap kali kita berbicara tentang institusi pendidikan itu selalu muncul semboyan Tuturi Handayani, ya, yang artinya pendidik itu harus bisa memberikan dorongan. Ya, ada dua lagi di depannya, ya. Namun dalam pendidikan di Indonesia kita lebih menitik beratkan pada Tuturi Handayaninya. Jadi harus bisa memberikan dorongan, artinya lah. Apa saja yang menjadi unsur pendidikan? Ya, ada setidaknya 8 unsur pendidikan, itu ada peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, tujuan pendidikan, materi pendidikan, alat dan metode, serta lingkungan pendidikan, dan sarana dan prasarana. Ya, jadi kalau tadi kita sudah mengenal adanya unsur lingkungan hidup, kita juga melihat bahwa di dalam pendidikan lingkungan hidup kita melihat unsur pendidikannya. Ya, saya harap mungkin kedua hal ini bisa kita setidaknya merefresh ya, atau kita ingat kembali ya untuk upaya kita memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan lingkungan hidup. Ada beberapa juga definisi dari pendidikan lingkungan hidup, namun yang paling sering dipakai itu adalah definisi menurut Environmental Protection Agency di US, ya, di mana pendidikan lingkungan hidup itu didefinisikan sebagai proses yang memungkinkan individu untuk mengeksplorasi isu-isu lingkungan, terlibat dalam pemecahan masalah, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki lingkungan. Jadi ada di sini bagian yang disebut sebagai proses, ya. Kemudian ada eksplorasi terhadap isu lingkungan, ada pemecahan masalah, dan ada pengambilan tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki lingkungan. Nah, akibatnya individu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu lingkungan dan memiliki keterampilan untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Ya. Jadi dengan adanya pendidikan lingkungan hidup, ini diharapkan tadi konteks paradigma yang sudah dijelaskan oleh Bu Tami tadi, ya bisa kita implementasikan ya di dalam tindakan untuk memperbaiki lingkungan ketika kita mengambil suatu tindakan. Ya. Nah, yang menjadi unsur pendidikan lingkungan hidup itu diantaranya ada awareness, artinya kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan tantangan lingkungan. Kemudian ada knowledge, ya pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan dan tantangan lingkungan. Ada attitudes, artinya sikap kepedulian terhadap lingkungan dan motivasi untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas lingkungan. Ada skill atau keterampilan untuk mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan tantangan lingkungan, serta ada participation, ya artinya ada partisipasi dalam kegiatan yang mengarah pada penyelesaian tantangan lingkungan. Ya, jadi ada beberapa unsur pendidikan lingkungan hidup ya yang merupakan gabungan tadi sebenarnya antara pemahaman tentang lingkungan hidup dan pendidikan itu sendiri. Nah, secara singkat mungkin yang bisa kita pelajari dari sejarah pendidikan lingkungan hidup bahwa ada beberapa tahap, setidaknya ya 3 tahap atau periode yang cukup menarik untuk kita cermati terkait dengan bagaimana perkembangan pendidikan lingkungan hidup ini secara global, ya, di mana pendidikan lingkungan hidup itu dimulai dengan adanya pendidikan Nature Conservation Education atau NCA ya, sekitar tahun 1900-an ya sampai 1970 yang menitik beratkan pada green focus dan sekolah dasar ya, primary schools. Kemudian di tahun 1970 sampai 1992 muncullah periode pendidikan lingkungan hidup ya yang dikenal sebagai Nature and Environmental Education atau lebih dikenal sebagai Environmental Education ya, di mana dititik beratkan tidak hanya pada green fokus ya, fokusnya tidak hanya pada green tapi juga gray dan primary serta secondary atau higher pendidikan yang lebih tinggi ya, serta targetnya adalah
orang-orang dewasa, jadi tidak hanya anak-anak ya. Kalau sebelumnya itu lebih mengarah pada target primary school ya, anak-anak kecil, tapi sekarang sudah ke arah yang lebih dewasa. Dan sejak tahun 1992 ya mungkin sekarang lebih dikenal atau kurang lebih yang paling sering dibicarakan itu adalah ISD atau Education for Sustainable Development. Ini terkait dengan Sustainable Development Goal atau SDGs ya, yang selalu tren jadi hot dalam setiap pembicaraan pertemuan di dalam isu-isu lingkungan ya. Nah, pendidikan lingkungan hidup di era ISD ini lebih memfokuskan pada sustainability issue, ya, isu keberlanjutan, di mana lebih banyak dilakukan pelatihan-pelatihan, ya, kemudian juga di berbagai tingkat ya, secara sosial. Secara simple ya kita pahami ini perlu kita pahami di ya yang kita sebut sebagai multidisiplin ya di dalam pendidikan. Namun seringkali kita salah melihat bahwa pendidikan lingkungan hidup itu bukan suatu disiplin ilmu baru ya, tapi dia merupakan bagian dari dimensi baru dalam satu sistem pendidikan. Ya. Dan sebagai halnya dalam global interest ya, perhatian secara mendunia, maka ditetapkanlah tanggal 5 Juni itu sebagai World Environment Day atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi di sini ingin saya tekankan bahwa pendidikan lingkungan hidup atau environmental education itu sudah menjadi concern yang dilihat ya, tidak hanya 1-2 negara saja ya, atau negara-negara maju saja, tapi sudah menjadi konsen atau perhatian dari seluruh masyarakat dunia ya. Nah, setelah kita pahami apa yang dimaksud dengan pendidikan lingkungan hidup, mungkin muncul dalam pemikiran kita kan mengapa pendidikan lingkungan hidup ini diperlukan ya. Saya akan mencoba untuk memberikan beberapa fakta kepada kita. Ya, kalau di negara kita, ya kita melihat mungkin tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Utami bahwa Kalimantan ya dan juga Bu Dekan ya menyebutkan bahwa Kalimantan itu lebih banyak diidentikan dengan hutan hijau. Dan memang Indonesia menjadi salah satu daerah dengan biodiversitas terbesar di dunia. Ya, dan memang tidak salah ya, karena kita sebagai contoh adalah pemilik mamalia spesies mamalia peringkat 1 terbanyak di dunia. Ya, kita juga menjadi lokasi peringkat kedua untuk spesies ikan terbanyak di dunia. Dan kita juga menjadi tempat di peringkat keempat spesies terbanyak ya untuk reptil, burung, tumbuhan vaskular, juga macam-macam udang, amfibi. Ya. Ini semua menunjukkan bagaimana keanekaragaman pernah mendengar paradigma 3 komponen penyusun di dalam sustainability issue ya, ada people, planet, and profit ya. Jadi ada masyarakat, ada bumi sebagai planet, dan ada ekonomi ya. Karena ketiga hal ini yang menjadi dasar dalam biasanya kegiatan ya yang menyangkut eksploitasi ataupun eksplorasi alam ya.
Nah, yang di tengah itu adalah yang biasa kita kenal sebagai sustainability. Namun ada bentuk lain yang terjadi sebagai fakta di dalam kegiatan penggunaan lingkungan atau alam ini, yaitu kadangkala seringkali tadi juga disebutkan adanya ego ya, sehingga profit itu menjadi lebih besar daripada people dan planet. Atau bahkan profit itu bisa dilihat sebagai bagian ya dari planet secara keseluruhan ya. Nah, perbedaan paradigma atau tadi perbedaan pandangan seperti inilah yang justru menimbulkan kenyataan yang bisa kita lihat adanya dampak-dampak negatif ya dari eksploitasi atau penggunaan alam ya, penggunaan lingkungan hidup yang ada. Ya, ini yang bisa saya bagikan ya beberapa data bagaimana biodiversitas di bumi ini secara global itu mengalami krisis ya, di mana semakin bertambah populasi manusia itu menunjukkan ternyata spesies yang ada di bumi ya, spesies lain itu mengalami kepunahan juga meningkat ya. Dan ini juga termasuk fakta yang bisa dilihat ya, ini beberapa temuan ya, di mana untuk beberapa spesies yang ada khususnya di Indonesia kita bisa lihat ya, ternyata meskipun upaya konservasi ya yang sudah dilakukan dengan mengeluarkan banyak sekali biaya, namun hingga saat ini belum memberikan dampak yang signifikan. Ini ada hasil riset dari Borneo Futures yang memberikan gambaran bagaimana hampir triliunan dolar ya yang sudah dihabiskan sejak tahun 1999 untuk melindungi orang utan. Namun kenyataannya dari tahun ke tahun orang utan ya populasinya terus menurun. Jadi seolah-olah uang yang kita keluarkan untuk melakukan konservasi itu tidak memberikan dampak apapun ya. Dan sebagai laporan juga dari WWF kita melihat bahwa hampir 52 atau kurang lebih 52% secara keseluruhan ya populasi hewan-hewan liar di dunia ini sejak antara tahun 1970 sampai 2010 itu mengalami penurunan. Banyak lagi isu yang bisa kita perhatikan di sekitar kita. Nah, ini saya berikan contoh 10 isu atau problem besar lingkungan di Indonesia, di mana yang paling besar itu adalah masalah sampah, yang nomor 1, kemudian banjir, makanya tidak heran ya, tahun kemarin banyak sekali terjadi banjir ya, termasuk di daerah kita yang beberapa tahun sebelumnya tidak pernah, sekarang menjadi sesuatu yang seolah-olah langganan ya. Juga ada beberapa problem besar lingkungan lainnya di Indonesia ya. Secara global kita bisa melihat isu lingkungan khususnya terkait dengan pemanasan global ya. Menurut UNESCO tahun 2021 itu tahun 2020 itu menyatakan bahwa bumi ini mengalami pemanasan global yang hampir sama ya dengan pemanasan panas tertinggi di tahun yang pernah tercatat ya, di mana hampir sekitar 1 juta spesies itu mengalami kepunahan akibat dari di tahun 2050 itu kita memerlukan setidaknya 3 bumi ya, ketersediaan 3 bumi yang sama ya untuk mensuplai kehidupan kita. Nah, kalau tidak maka kehidupan kita itu tidak akan bisa berkelanjutan ya. Nah, untuk mencapai ini tentu ya, atau untuk mengurangi atau memahami akan kondisi ini, maka sangat tidak mungkin apabila tidak dilakukan tanpa adanya pendidikan. Ini contoh mungkin yang bisa saya berikan ya terkait dengan seperti apa sih dampak yang bisa kita lihat dari pemanasan global. Ya, jadi salah satu isu lingkungan hidup yang saya coba angkat ya, di mana
bahwa penyu itu ternyata ya, jenis kelaminnya itu tidak ditentukan secara genetik, tetapi dia dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Jadi ketika suhu pasir panas, ya, maka telur yang menetas itu akan berjenis kelamin betina. Nah, bisa kita hubungkan dengan pemanasan global. Seandainya terus terjadi suhu yang panas, maka bisa diperkirakan sekitar 150 tahun ke depan ya tidak akan ada lagi penyu jantan. Ya, yang artinya penyu akan punah karena tidak bisa berkembang biak. Karena yang hidup semua adalah penyu betina. Jadi kira-kira itu dampak dari isu lingkungan hidup yang bisa dijadikan salah satu contoh ya. Ini saya coba tampilkan juga contoh-contoh lain, ini berdasarkan hasil riset saya ya sebelumnya, bagaimana tadi saya mau hubungkan dengan kita mungkin memahami pengertian tentang lingkungan hidup, tapi dalam kenyataannya prakteknya berbeda. Ya, kita punya paradigma tentang lingkungan hidup, tapi ternyata prakteknya atau hasil faktanya yang kita temukan berbeda. Sebagai contoh, di dalam tren penggunaan lahan gambut di negara kita ya sejak tahun 2000, dari riset ini menunjukkan bahwa sekitar 45% itu hutan alam yang ada ya di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2014 hanya 45% yang tersisa. Ya. Kemudian lebih banyak degraded land-nya atau lahan-lahan gambut yang rusak ya yang terus meningkat. Dan ini memberikan dampak kenaikan karbon dioksida ya, yang nantinya akan tadi berhubungan dengan pemanasan global ya. Kemudian juga terkait dengan pembakaran lahan gambut secara annual ya setiap tahun. Ya, hasil riset kami menunjukkan bahwa ini memberikan dampak negatif dalam jangka waktu panjang ya, dampak kesehatan jangka waktu panjang diantaranya itu diprediksikan bisa memberikan atau berdampak pada kematian bayi-bayi prematur ya kalau kejadian ini terus berlangsung sekitar 648 per tahun di Kalimantan Tengah. Ya. Kemudian mungkin masyarakat Kalimantan Tengah juga ya, akan mengalami kardiovaskular, gangguan penyakit kardiovaskular, juga kronik atau respiratory ya, pernapasan, dan hampir 95% atau 95 orang ya per tahun itu akan mati ya, akan meninggal akibat kanker paru-paru ya. Apabila terus berlangsung asap dan kebakaran dari lahan gambut ya. Ini karena masyarakat menghirup asap yang mengandung PM2,5 yang melebihi dari rekomendasi WHO. Kemudian dari sini juga riset lain dari riset kami menunjukkan bahwa masyarakat kita itu sebenarnya tahu ya tentang peraturan yang ada. Ya. Tapi seringkali tidak konsisten untuk melaksanakannya. Ya. Nah, dari riset ini di tahun 2020 ya, kami menjumpai bahwa kenapa ini terjadi karena kesulitan atau tidak konsistennya juga pengecekan dalam oleh pemerintah atau lembaga terkait ya dalam pelaksanaan dari peraturan-peraturan itu di lapangan. Ya, sehingga penyadaran yang menjadi kesadaran untuk tidak membakar lahan atau untuk menjaga lahan gambut ya itu menjadi tidak cukup ya, tidak cukup memuaskan. Nah, dari beberapa fakta yang ada ya bisa kita kaitkan bagaimana sebenarnya peran pendidikan lingkungan ya.
di mana pendidikan lingkungan hidup itu seharusnya berperan penting dalam penyadartahuan dan tindakan. Ya. Artinya kadang kita tahu, kita sadar, ya, tapi kita tidak melakukan. Ya, kalau dalam bahasa Dayak, kalau Bu Tami tadi menyebutkan ada istilah begini, Bu Tami, kalau dalam bahasa Dayak, tawang kui jekuam kau, tapi dia aku tumun au. Jadi saya tahu apa yang kamu katakan, apa yang mungkin sudah dijelaskan, ya sudah paham, tapi kita tidak sadar tindakan, artinya kita tidak mau melakukan atau menerapkan apa yang kita ketahui. Nah, dalam hal ini peran pendidikan lingkungan hidup itu tentu sangat terkait erat dengan kesadaran, ya, ketika kita menyadari adanya etika lingkungan, ya, dan kesadaran akan etika lingkungan yang kita ikuti atau kita terapkan, ya, dalam di bidang pendidikan itu bisa kita jabarkan sebenarnya dengan faktor-faktor yang terkait di pendidikan, ya. Di antaranya ranah-ranah kesadaran, ya, ranah kognitif, ranah afektif, psikomotorik, dan partisipasi. Ya, jadi sebenarnya sudah komplit, ya. Tapi yang menjadi masalah, kita masih menjumpai dampak negatif, masih menjumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan etika lingkungan. Nah, apa yang harus menjadi strategi menuju ke perilaku masyarakat yang peduli lingkungan? Ya. Kita bisa gunakan pendidikan lingkungan hidup ini di semua jalur, ya. Kalau kita pahami di negara kita itu ada 3 jalur pendidikan, itu ada jalur formal, ada jalur informal, dan ada jalur non formal. Ya. Dengan harapan bahwa tingkah laku perilaku masyarakat dengan kondisi T1 tadi, T1 awal, ya, itu menjadi berubah, ya, atau menjadi sesuai dengan etika lingkungan, ya. Sehingga tingkah laku perilaku masyarakat di kondisi tertentu atau TN itu betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai tadi dengan paradigma lingkungan hidup yang berkelanjutan. Bagi kita guru dan calon guru, ya, serta ya setiap orang akan menjadi guru, itu dalam pendidikan lingkungan hidup, ya, mengimplementasikan pendidikan lingkungan hidup, kita harus selalu ingat, ya, ketika kita mengajar orang lain, ya, maka si pembelajar itu sendiri, ya, atau peserta didik itu sendiri akan selalu ingat apa yang dia dapatkan, ya, dengan asumsi bahwa ketika dia hanya mendengar saja, maka dia akan mungkin mampu mendengar sebanyak 10% apa yang sudah dia dengar, ya. Namun ketika dia melakukan sesuatu itu dengan membaca, maka sekitar 20%, ya, yang bisa dia ingat. Dan ketika dikombinasikan dengan apa yang dia lihat, sebanyak 30%, dia akan ingat materi atau dia akan ingat apa yang menjadi message, apa yang menjadi pesan, ya. Namun ketika peserta didik ini melakukan apa, ya, atau do, atau melakukan, ya, apa yang kita sampaikan, maka 90% itu pasti akan selalu mereka ingat apa yang menjadi message kita, ya, atau apa yang menjadi pesan kita, apa yang menjadi materi yang kita sampaikan, khususnya untuk pendidikan lingkungan hidup. Nah, ada beberapa indikator pendidikan lingkungan hidup yang bisa kita perhatikan, ya. Ini menjadi mungkin sedikit teori, ya. Namun ini sangat berguna ketika kita menganalisa apakah kita sudah di jalur yang benar, ataukah kita masih perlu memperbaiki. Tadi Bu Tami bilang merefleksikan, ya, apa yang sudah kita lakukan, ya, apakah itu sudah menuju ke arah yang sufficient tadi, ke arah yang memuaskan. Ya, ini ada beberapa indikator yang bisa digunakan, ya, namun yang paling ideal itu, ya, adalah atau yang paling mudah itu sebenarnya kita bisa melihat adanya perubahan ekologi, ya. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran, ya, seharusnya ekologi yang ada itu berubah. Artinya dari yang rusak menjadi tidak rusak. Ya, jangan sampai kita memberikan pendidikan, ternyata kerusakan lingkungan, misalnya hutan semakin habis, ya, atau sungai semakin tercemar. Nah, itu artinya
pendidikan lingkungan hidup itu belum sukses atau belum mengena, ya, dan belum memberikan dampak. Ini beberapa contoh aktivitas pendidikan lingkungan hidup, termasuk tadi yang sudah disinggung oleh Ibu Dekan, itu ada Green Campus, yaitu sudah, saya kira itu sudah sangat universal, hampir di semua kampus di dunia sekarang ini mencoba, ya, dan berorientasi untuk memiliki Green Campus. Artinya Green Campus itu tidak hanya kampusnya hijau, ya, kampusnya penuh hutan. Ya, bukan itu maksudnya, tapi Green Campus itu betul-betul menerapkan sustainability, keberlanjutan. Ya, bangunannya misalnya dia bangunan yang tidak merugikan alam, ya, kemudian yang efisien, yang kurang memproduksi emisi, ya. Bagaimana sanitasinya, hemat air, ya. Jadi Green Campus itu betul-betul yang kampus yang sangat harmonis, ya, dengan alam. Nah, contoh lain dalam pelaksanaan aktivitas pendidikan lingkungan hidup itu bisa dimulai dengan membuat modul yang terkait dengan pendidikan lingkungan hidup. Ya, ini sebagai contoh, ini kami coba misalnya membuat aplikasi, ya. Saya coba kemarin membuat Sarita aplikasi, ya, yaitu sistem aplikasi mobile learning, ilmu pengetahuan lingkungan ini berisi berbagai macam modul yang bisa digunakan untuk memberikan pemahaman materi. Kemudian dari modul ini kita bisa terapkan training, ya, kepada guru-guru, di mana nanti pada akhirnya guru-guru ini mampu mempunyai skill, ya, untuk menciptakan berbagai macam aktivitas pembelajaran untuk siswa atau peserta didiknya. Nah, aktivitas ini bisa menjadi bagian dalam pembelajaran ataupun menjadi bagian di luar pembelajaran. Sebagai contoh, ya, aktivitas yang berasaskan pendidikan lingkungan hidup seperti misalnya melakukan penanaman pohon, ekskursi ke hutan, ya, untuk pengenalan lingkungan, hutan, alam, juga elemen-elemen yang ada. Kemudian di dalam kelas bisa dilakukan misalnya picture story atau cerita bergambar, play games, ya, atau permainan. Kemudian di universitas bisa dilakukan mini riset dan lain-lain, ya, yang terkait dengan bagaimana kita meng-create, ya, kita membuat suatu aktivitas pembelajaran, ya, untuk para peserta didik kita yang berasaskan pendidikan lingkungan hidup. Tapi yang menjadi tantangan, ya, sekarang ini mungkin bisa menjadi salah satu diskusi kita, ya, bahwa pendidikan lingkungan hidup itu mengalami satu tantangan, ya, karena sekarang ada paradigma lain, itu penglihatan lain, ya, bahwa sebelumnya kita memahami lingkungan itu kan secara nyata, ya, kita lihat di depan mata kita secara langsung. Nah, sekarang paradigmanya agak bergeser, ya, karena salah satunya, ya, dipicu oleh pandemi COVID, ya, 19. Kemudian juga memang pandemi ini menyebabkan boomingnya teknologi, sehingga environmental literasi, ya, itu berpindah dari real ke virtual. Nah, yang menjadi tantangan bagi guru, ya, maupun bagi kita yang konsen atau kita yang peduli dengan pendidikan lingkungan hidup, kita mungkin mesti menyadari bagaimana pengaruh dari virtual ini, ya. Nanti diharapkan virtual implementasi, ya, yang bisa digunakan itu memberikan dampak positif, ya, atau sebagai support yang saling mendukung dengan kondisi ketika peserta didik kita bawa ke lapangan, ya. Dan yang kedua itu adalah tantangan bagaimana topik-topik tentang lingkungan hidup, ya, itu sendiri baik di dalam pembelajaran maupun di dalam pelatihan-pelatihan bagi guru itu cenderung tidak ikut serta atau tidak ada, ya.
Jadi dalam pendidikan guru atau dalam pembelajaran, ya, ini hasil dari riset UNESCO tahun 2021, sekitar 36% itu tidak termasuk di dalam training-training yang diberikan kepada guru, di mana topik-topik lingkungan itu bukan menjadi sesuatu yang dianggap perlu, ya. Dan hanya sekitar 30% saja yang memasukkan itu, ya, topik tentang lingkungan itu pada service teacher training, ya, pembelajaran pelatihan bagi guru-guru yang PNS, ya, gitu. Selebihnya itu mungkin melupakan, seolah-olah melupakan, ya, tema-tema lingkungan di dalam pelatihan-pelatihan kepada guru. Nah, ini yang terakhir yang mungkin bisa menjadi salah satu perenungan bagi kita, bahwa data sensus penduduk tahun 2020 yang ada di negara kita itu menunjukkan adanya perbedaan komposisi penduduk, ya, bahwa generasi kita sebut sebagai generasi Z, ya, milenial dari yang sekarang, ya, sampai generasi Gen Z dan post Gen Z itu yang akan dalam tahun-tahun ke depan itu yang akan mendominasi, ya, berbagai kegiatan. Nah, siapa mereka ini? Si milenial, generasi milenial dan generasi Gen Z ini, itu tadi mereka lebih cenderung ke arah virtual, ya, digital, teknologi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dan bagaimana kita sebagai guru, sebagai calon guru menyikapi, ya, demografi ini. Dan yang terakhir, ya, terkait dengan pendidikan, tentu saja kita ingat slogan bahwa setiap orang itu adalah guru, dan setiap tempat itu adalah sekolah, dan setiap buku adalah ilmu. Dan bagi saya setiap pengalaman itu ada hikmatnya. Dengan demikian, pendidikan lingkungan hidup, ya, diharapkan nanti bisa bukan hanya memberikan pendidikan, tapi juga menghasilkan pengetahuan, ya, di mana bisa dengan fokus untuk menggali potensi alam yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Sekira itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat, dan apabila nanti ada hal yang perlu kita diskusikan, akan sangat menarik, ya, silahkan untuk pertanyaan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Sarita Ketihuda SSI MST atas paparan materi yang begitu menarik. Baik, hadirin berbahagia. Saya tadi tidak di stop, ya, kelamaan nggak? Tidak apa-apa Ibu, materi Ibu sangat menarik untuk didengar. Hadirin berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Dipersilakan kepada hadirin yang hadir pada Zoom meeting kali ini untuk mengajukan pertanyaan, dan diperbolehkan untuk bertanya di kolom chat yang telah tersedia. Ayo mahasiswa silahkan bertanya mahasiswa. Mana mahasiswanya nih? Mumpung ada Bu Tami dan Bu Sarita, silahkan ditanya sampai tuntas. Izin bertanya, Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Rama Saputra, mahasiswa program studi pendidikan biologi. Izin bertanya, Ibu, berbicara tentang lingkungan hidup, apakah menurut Ibu pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, itu sudah dapat terlaksana dengan optimal? Jika sudah optimal, mengapa terlaksana dengan optimal? Dan yang kedua,
bagaimana tindakan atau langkah kecil kami, generasi milenial, untuk dapat berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan paradigma pengelolaan lingkungan hidup dengan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih. Mungkin perlu disebutkan ditujukan ke Ibu siapa? Siapa kedua-duanya, Rama? Ke Ibu narasumber dua-duanya? Iya. Pertanyaan saya ditujukan untuk Ibu kami. Moderator, mana moderatornya nih? Baik, baik saya tanyakan kembali ke Rama. Ini pertanyaannya tertuju ke siapa atau kedua pemateri? Pertanyaan saya tertuju untuk kedua pemateri, Kak, khususnya kepada Ibu Tami yang berperan pada bidangnya. Baik, saya ulangi lagi pertanyaan Rama. Pertanyaan pertama, berbicara mengenai lingkungan hidup, apakah lingkungan hidup di Kalimantan Tengah telah terlaksana dengan optimal atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana langkah kami agar apa yang kami lakukan itu sesuai dengan paradigma yang telah dijelaskan tadi. Mungkin itu Bu, pertanyaan dari Rama, dipersilakan. Siapa duluan yang ngejawab, saya atau Mbak Sari? Langsung Bu Tami aja dulu. Oh, boleh. Silakan Bu Tami. Ya. Ya, terima kasih Rama atas pertanyaannya. Dimanapun ya kerusakan lingkungan gitu. Salah satu memang faktor yang berpengaruh itu banyak. Gitu. Misalnya kata orang, ini loh kebijakannya seperti ini yang nggak berpengaruh, atau memang ada soal-soal yang sifatnya politis sehingga kemudian yang didengarkan misalnya investor yang nggak semua investor salah nakal ya, investor nakal gitu, atau ada gitulah ya hal-hal seperti itu ya. Atau kemudian karena dia nggak paham gitu, atau karena dia nggak peduli gitu. Jadi tapi semua ini memang timbulan tuh munculnya ya ke permukaan. Nah kadang-kadang kalau orang itu melakukan sesuatu gitu ya, bukan kadang-kadang, orang itu kan melakukan sesuatu kan motifnya itu kadang-kadang ada dorongannya tuh. Nah, apa yang mendorong? Kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu, oh ini baik atau enggak? Apa coba? Kalau kita punya prinsip ya, jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu yang salah gitu ya. Kayak misalkan sesuatu yang salah itu dalam arti kata, ini tiba-tiba nih nanti teman-teman yang biologi ini misalnya kerja misalnya di perusahaan tambang gitu. Tambangnya tidak dikelola dengan baik, tidak dikelola dengan aman, tapi tambang misalnya open mining, apalagi tambangnya ilegal misalnya. Terus tahu itu keliru gitu, tapi tidak peduli gitu ya dengan berbagai macam. Nah, itu kadang-kadang paradigmanya itu kemudian menjadi bukannya dipinggirkan atau apa ya, itu sebenarnya paradigmanya itu nggak kuat gitu. Karena kalau orang udah punya kuat paradigma, dimanapun dia akan berada, dia tahu bagaimana cara menghargai, cara mengelola, cara menyelaraskan antara manusia dengan lingkungan, maka dimanapun itu akan terwujud dalam sikapnya. Jadi kalau kita bilang ada istilah sekarang itu apa ya, konsisten, walk the talk. Jadi walk the talk konsisten itu apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bicarakan, apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kalau misalnya orang yang tidak selaras dengan pikiran perkataannya itu kayaknya perlu dipertanyakan ya, gitu. Apakah betul dia punya paradigma seperti itu. Pertanyaan yang keduanya tadi apa itu, Mbak Moderator? Karena tadi aku nggak terlalu dengar. Baik, Kan ada dua tuh pertanyaannya. Yang Ibu jawab tadi itu untuk pertanyaan yang kedua, Bu, yang bagaimana langkah kami agar paradigma yang kami ambil itu benar. Kemudian pertanyaan yang nomor 1 itu berbicara mengenai lingkungan hidup, Bu. Apakah lingkungan hidup di Kalimantan Tengah ini
telah terlaksanakan dengan optimal, Bu? Kalau itu mungkin itu deh Mbak Ibu Dokter Sarita kayaknya yang lebih capable karena konteksnya Kalteng gitu ya. Aku takutnya karena lama tidak ke situ dan nggak ini gitu, takutnya aku menjadi tidak bias gitu ya, bias. Bolehkah begitu? Boleh, Ibu. Dipersilakan kepada Ibu Sarita Uda untuk menjawab pertanyaan dari Rama yang pertama. Persilakan Ibu Dokter. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Rahma untuk pertanyaannya. Mbak Tami ini bisa aja. Padahal Mbak Tami ini tahu aja. Jadi pertanyaan yang pertama itu terkait dengan apakah di Kalteng ini udah benar atau enggak ya, Mas Rahma ya. Tadi kan Ibu sudah memberikan beberapa cara untuk menganalisanya. Ya, nanti Mas Rahma bisa Rama bisa menganalisa sendiri ya. Salah satu indikator yang paling mudah tadi Ibu sampaikan adalah ecological indicator. Ya, jadi nanti lihat apakah nanti dianalisa deh, apakah kondisi ekologi yang ada di Kalimantan Tengah ini, ya, coba pelajari long term menjadi lebih baik. Kalau ternyata menurun, maka hasil analisa itu artinya pengelolaan lingkungan, ya, kemudian penerapan tadi etika lingkungan itu masih belum ideal, ya, belum sampai setarget ideal. Jadi nanti dilihat ya, tadi juga Ibu sudah berikan beberapa contoh ya, kasus di Kalimantan Tengah. Ya. Ibu ambil contoh dari hasil riset yang Ibu lakukan ya, dari tahun riset tentang lahan gambut dari data data tahun 2000 sampai tahun 2015 ya, itu menunjukkan bahwa adanya peningkatan penderita ya akibat dari kebakaran gambut dan asap ya, sehingga bisa kita simpulkan saja dari situ apakah pengelolaan lingkungan yang ada di Kalimantan Tengah sudah ideal ya, ataukah super di atas ideal atau justru di bawah yang menurun. Dan saya rasa Mas Rama bisa menilainya di situ ya. Tapi satu hal yang mungkin bisa kita perhatikan ya terkait dengan paradigma ini. Kalau menurut pendapat Ibu ya, kita akan sangat sulit kalau bekerja sendiri ya. Kita tidak akan bisa mempertahankan atau menghasilkan suatu output seideal ketika kita memiliki paradigma ekosentris sendiri. Ya, tadi sudah disampaikan ketika berbaur ya di dalam suatu sosial komunitas ya, seringkali ya kelompok yang dominan itu yang menghasilkan suatu output ya. Jadi ketika kelompok dominan itu memiliki tadi paradigma egosentris, maka itu bisa menjadi satu prioritas yang akan dihasilkan atau yang akan diterapkan. Ya. Dan paradigma ekosentris kita itu seringkali menjadi tertekan, akhirnya tidak bisa kita pertahankan, ya, karena yang mengambil keputusan adalah yang memiliki suatu prioritas, yang menyusun prioritas itu. Nah, atau simpelnya begini, apa yang menjadi sesuatu yang ideal ya di dalam keharmonisan lingkungan, ya, keseimbangan lingkungan, ya, itu seringkali gagal karena adanya perbedaan prioritas. Jadi ketika satu pengambil kebijakan memiliki prioritas yang berbeda, ya,
maka outputnya juga akan berbeda. Ya. Kalau pemimpin di satu masa atau periode dia memiliki prioritas menjaga atau mengkonservasi lingkungan, maka bisa jadi di masa atau periode tersebut ya lingkungan atau konservasi yang ada itu tinggi. Namun ketika prioritas itu berbeda, maka outputnya juga berbeda. Ya, jadi mengapa kok misalnya di dalam pemikiran kita, mengapa kok tidak pernah tercapai? Itu tadi karena prioritas dari pemimpin itu berbeda-beda. Ya. Kemudian yang terkait pertanyaan yang kedua tentang apa yang bisa dilakukan oleh generasi milenial, ya itu banyak sekali sebenarnya ya. Yang pertama, kalian diuntungkan, generasi milenial ini tadi diuntungkan dengan boomingnya digital ya. Kalau di masa sebelum booming digital ini, kita mengalami kesulitan untuk mencari berbagai macam sumber data, sumber informasi, ya. Kemudian berbagai macam fakta di tempat yang jauh itu sangat sulit. Tapi dengan teknologi yang ada, ya, milenial dan generasi ke depan itu akan sangat mudah untuk memonitoring kondisi lingkungan misalnya ya, secara satelit. Digital sudah bisa tersebar kemana-mana, media bisa kalian lihat dalam hitungan detik, second. Kalau dulu mungkin kami perlu berhari-hari untuk mendapatkan buku, perlu antri untuk mendapatkan koran misalnya ya, atau perlu menunggu TV menyiarkan itu. Tapi sekarang kalian bisa mengakses secara cepat dalam second, dalam hitungan detik. Kemudian kalian juga bisa sebenarnya meng-create dua jalur, ya, jalur digital tadi virtual maupun jalur real time, ya, jalur kenyataan di lapangan. Jadi digital yang ada itu bisa digunakan untuk planning atau perencanaan prediksi ke depan. Itu sangat-sangat bagus sehingga ketika dilaksanakan di lapangan kita sudah mengetahui modelingnya, kita sudah mengetahui prediksi ke depannya seandainya kita mengambil misalnya satu tindakan A, satu tindakan B, tindakan C. Ya, dengan cara ini kalian ya generasi milenial itu jauh lebih diuntungkan. Jadi apa yang bisa kalian lakukan? Eksplorasi ya semua keuntungan yang kalian dapat di masa sekarang ya dengan tadi tidak meninggalkan etika lingkungan yang ada ya, pemahaman dan paradigma positif terhadap pemahaman kita bahwa manusia adalah bagian dari alam ya, tadi sebagai eko ya, jadi manusia adalah bagian dari alam. Jadi kita akan terus hidup secara sustainable, berkelanjutan ketika alam pun hidup lestari secara berkelanjutan. Ya, saya kira itu yang bisa saya respon. Mbak moderator, saya kembalikan. Baik, terima Mudah-mudahan kasih. Mas Rama bisa menerima atau ada pertanyaan lagi? Baik Bu, terima kasih jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Suari Utami Dewi untuk telah menjawab pertanyaan dari Saudara Rama yang dimana faktor yang mempengaruhi itu banyak. Yang kedua ada dua. Yang pertama itu adanya dorongan untuk melakukan sesuatu yang dimana harus memiliki prinsip atau konsistensi dalam segala hal. Dan yang pertanyaan pertama yaitu berbicara mengenai lingkungan hidup juga telah dijawab oleh Ibu Sarita bahwa apa yang sesuatu yang menjadi ideal akan memiliki perbedaan prioritas, di mana jika kebijakan prioritas itu berbeda, maka outputnya akan berbeda. Sekaligus juga Ibu Sarita juga menjawab pertanyaan yang kedua, di mana bagaimana langkah kami agar paradigma yang kami ambil itu benar, yang di mana kami harus menggunakan keuntungan digital yang ada untuk eksplorasi dengan tidak meninggalkan etika dan paradigma yang ada di mana manusia itu berada di alam. Jika alam terjaga, manusia juga akan memiliki keuntungan dari apa yang telah dilakukannya. Baik, apakah ada pertanyaan selain dari pertanyaan Saudara Rama?
Mungkin diberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru yang lain, Bapak-bapak yang ada di sini, Bapak Ibu. Boleh bertanya Bu Santi, anak moderator. Ya. Boleh sekali, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga atas kehadiran Ibu Suwaritami Dewi dan Ibu Dr. Sarita yang bisa atau berkenan hadir pada acara seminar nasional dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Biologi pada pagi ini. Untuk pertanyaan saya tujukan ke Ibu Suwari Utami Dewi. Pertanyaan yang bagi saya belum jelas ya Bu ya. Nah dulu pada tahun 2000, saya lupa pada 2014 atau 2015 sejak ada proyek RED Plus gitu ya. RED Plus di Kalimantan Tengah. Pada saat itu rasanya Gubernur Pak Teras Narang itu langsung, saya lupa, keluar ke Badan Dunia itu dalam rangka MOU ya. Di mana proyek RED Plus ini kan idenya adalah memberikan insentif ekonomi kepada masyarakat di sekitar hutan dalam rangka mengurangi emisi karbon ya, dalam rangka masalah pemanasan global. Jadi seberapa besar karbon yang bisa dieliminir ya dengan yang dianggap digunakan oleh masyarakat sebagai bahan untuk membakar, untuk masak, itu diganti dengan uang bagi masyarakat di sekitar hutan, sehingga akan mengurangi terjadinya deforestasi ataupun degradasi hutan khususnya di lahan gambut. Nah, namanya dulu proyek RED Plus. Saya ingat waktu itu hadir diresmikan oleh Sekjen PBB yang berasal dari Korea ya. Kalau nggak salah nama itu Ban Ki-moon ya. Di Jalan Sudarso diresmikan proyek itu. Nah, kelanjutannya pada pelaksanaannya itu tidak jelas ya. Harapannya kan bagus sudah ekosistem kita. Jangankan perusahaan, masyarakatnya ditata, dikelola sehingga tidak menggunakan kayu bakar untuk memasak dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaannya ya, sebenarnya apa sih Bu yang terjadi, apa tujuan proyek RED Plus itu dan apa yang terjadi di lapangan, kemudian kelanjutannya itu seperti apa? Apakah tetap berlanjut di daerah lain hanya di Kalteng saja terhenti atau memang sudah di stop ya. Jadi itu pertanyaan untuk Ibu Suwari Utami Dewi. Kemudian saran, ini sekedar saran untuk di judul di tema ini kan ya, tema tidak melihat saya di situ temanya ya. Bentar. Nah, tema kita seminar ini kan peran pendidikan dalam konservasi dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan ya. Setahu saya ya, konservasi itu kalau menurut definisi formal, definisi legal yang disampaikan oleh Ibu Sarita tadi, artinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, itu makna konservasi itu yaitu pengelolaan berkelanjutan untuk di Indonesia ya, yang resminya, sehingga boleh dimanfaatkan ya secara terbatas dengan tetap menjamin keberlanjutan makhluk hidupnya ataupun lingkungannya sesuai fungsinya. Nah, jadi karena judul itu dan ya, jadi apakah maksud itu berbeda antara konservasi dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, ada maksud lain ataukah sebenarnya sama? Ya, kalau sama itu hanya koreksi, kalau itu ada sesuatu yang berbeda ya tolong itu dijelaskan, dijelaskan ya. Saya kira itu saja pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Madi yang telah bertanya. Dipersilakan kepada Ibu Suwari untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ahmadi. Terima kasih Bapak. Ini ya, kalau konservasi ini kan banyak betul cara pandang konservasi. Karena itu ada istilah konservasionis gitu ya. Di banyak tempat misalnya, di luar di beberapa tempat di negara di Amerika, Eropa. Kalau pas kita sebut konservasionis tuh berarti betul-betul mereka ingin tuh alamnya tuh alami, manusia nggak ganggu dan segala macam gitu loh. Jadi kadang-kadang manusia dikeluarin tuh dibuat taman nasional khusus dan segala macam. Di Indonesia tuh pernah dulu ada paradigma seperti itu.
Tapi sekarang kalau paradigma konservasionis itu di kita itu lebih lunak. Dalam arti kata, pertama kita mengakui bahwa ada banyak tempat yang, ini misalnya ya dalam konteks kawasan hutan negara, ada banyak tempat ada manusianya, ada masyarakatnya. Nah, tergantung bagaimana kemudian kita punya rencana pengelolaan. Jadi sepengetahuan saya gini ya, di konteks perhutanan sosial yang saya geluti, itu kan ada apa yang kita sebut